Hai Sobat Pakar semuanya, selamat datang di channel Pakarpedia. Saya Fala, seperti biasa akan memberikan informasi bermutu seputar pendidikan. So, jika kalian tertarik, tidak perlu ragu untuk klik subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Nah, kali ini saya akan mengulas tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang baru ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2021 oleh Presiden Jokowi. Benar-benar baru ya. Telah kita ketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah beberapa kali diubah. Terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ternyata belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini, sehingga perlu diganti. Lahirlah sekarang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 yang diharapkan mampu membawa pendidikan Indonesia semakin maju. Nah, apa sih yang baru dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 ini? Video ulasan tentang peraturan ini akan saya bagi menjadi beberapa part. Pada video kali ini baru akan saya bahas apa perbedaan umum dengan peraturan sebelumnya serta tentang standar kompetensi lulusan. Tetap terus ikuti video lainnya dengan cara subscribe channel ini. Sobat Pakar, pada bab 1 Ketentuan Umum PP Nomor 57 Tahun 2021 nampak lebih disederhanakan menjadi hanya 11 istilah. Terdapat 2 istilah dari PP nomor 13 yang masih digunakan, antara lain tentang definisi peserta didik dan standar nasional pendidikan. Sisanya ada 9 istilah baru yang digunakan, antara lain pendidikan, satuan pendidikan, jalur pendidikan, jenjang pendidikan, jenis pendidikan, pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, kementerian, dan menteri. Selanjutnya, pada bab 2 tentang lingkup standar nasional pendidikan, PP nomor 57 ini sekarang menyatakan bahwa standar nasional pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan informal. Nah, bunyi pasal ini tidak ditemukan pada PP nomor 13, apalagi pada PP nomor 19 tahun 2005. Nah, di sini pemerintah secara tegas pengakuan terhadap jalur pendidikan formal seperti pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah dan tinggi, serta jalur non-formal seperti pendidikan anak usia dini, non-formal, dan kesetaraan. Terlihat bahwa masyarakat dapat mengambil peran lebih di sini tentunya. Pasal 3 PP nomor 57 menyatakan juga bahwa standar pendidikan nasional, pendidikan ini digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Apakah nanti akan ada kurikulum baru ya? Kita tunggu saja ya nantinya seperti apa. Sobat Pakar, mari kita mulai dari standar kompetensi lulusan. Apa sih yang baru pada PP nomor 57 ini? Standar kompetensi lulusan pada peraturan ini terdapat 4 pasal yang akan saya bahas satu persatu. Pasal 4 secara garis besar menyatakan bahwa standar nasional, terutama di kompetensi lulusan, adalah kriteria minimal tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik pada akhir jenjang pendidikan. Standar ini didasarkan pada pertimbangan tujuan pendidikan nasional,
tingkat perkembangan peserta didik, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan jalur jenjang dan jenis pendidikan. Nah, ketercapaian standar ini ditentukan berdasarkan data komprehensif mengenai peserta didik yang diperoleh secara berkesinambungan selama periode pembelajaran. Jadi, kata kuncinya adalah berkesinambungan dan komprehensif. Di sini terlihat bahwa pemerintah melihat proses lebih penting dibandingkan dengan hasil tentunya. Oh iya, standar kompetensi lulusan ini dikecualikan bagi pendidikan anak usia dini yang secara khusus diatur tersendiri sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak. Memang sih untuk anak usia dini ini tidak dapat disamakan ya dengan jenjang di atasnya tentunya. Lebih lanjut pada pasal 5 sekarang, bahwa pada anak usia dini, standar kompetensi lulusan ini merupakan standar pencapaian perkembangan anak usia dini yang difokuskan pada aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa dan sosial emosional. Di sini terlihat aspek seni tidak dimunculkan ya secara tekstual, tapi terintegrasi pada aspek-aspek yang lain. Selanjutnya, pada pasal 6, standar kompetensi lulusan pada pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter. Nah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi. Pada jenjang sekolah menengah difokuskan pada kemampuan hidup mandiri dan pendidikan lanjutan tentunya. Jenjang kejuruan difokuskan pada keterampilan atau kompetensi sesuai dengan kejuruannya. Pada jenjang pendidikan tinggi difokuskan pada pendidikan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, kemudian memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat tentunya bagi kemanusiaan. Nah, itulah gambaran tentang standar kompetensi lulusan pada peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021. Nantikan bahasan menarik standar lainnya pada video selanjutnya. Sukses selalu buat Sobat Pakar semuanya.